Mari kita berdoa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 58 ayat 1 sampai 9a akan menjadi pembacaan kita pada hari ini. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu, bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya, pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burungmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukehendaki Allah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat perikop kita hari ini, kita diingatkan bahwa Nabi Yesaya diperingatkan oleh Tuhan untuk menyuarakan, untuk mengingatkan umat Tuhan, untuk mengingatkan keturunan Yakub akan pelanggaran dan dosa mereka. Dalam perikop ini dikatakan bahwa mereka juga beribadah setiap hari. Mereka dekat dengan Tuhan. Mereka setia untuk melakukan hukum-hukum Tuhan. Tetapi ternyata ibadah mereka, puasa yang mereka lakukan adalah sebuah formalitas. Ternyata tidak seperti dalam kehidupan mereka setiap hari. Ternyata mereka masih suka bertengkar, berkelahi, mereka masih mendesak-desak buruh mereka dan melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Mereka tidak peduli, tidak punya belas kasihan kepada sesama mereka. Oleh sebab itu, lewat pembacaan kita hari ini, kita diingatkan dua hal. Yaitu yang pertama, mari kita bertobat dari segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Yesus telah mati, Yesus telah memberi hidup yang kekal bagi kita karena kasih-Nya yang besar. Maka mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita tinggalkan semua dosa-dosa kita. Kita mau hidup dalam pimpinan dan tuntunan Allah Roh Kudus, menghasilkan buah yang menyenangkan Bapa di sorga. Dan yang kedua, kita diingatkan untuk punya belas kasihan. Kita punya empati kepada orang-orang di sekitar kita. Kita punya kepedulian. Kita mau berbagi kasih. Karena kita sendiri sudah merasakan kasih Bapa melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Maka kasih itulah yang harus kita bagikan kepada orang-orang yang saat ini memerlukan pertolongan. Ketika dua hal ini sudah kita lakukan, bertobat dari pelanggaran dan dosa kita, kembali kepada Allah, dan memiliki sikap belas kasihan, maka ketika kita berteriak, memanggil nama Tuhan, meminta bantuan dan pertolongan dari Tuhan, maka Dia akan segera menolong kita. Dia akan segera menjawab apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Oleh sebab itu,
Mari kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Yesus pasti datang, tetapi jangan bertanya kapan dia datang atau bagaimana cara dia datang. Melainkan mari kita bertanya, sudah siapkah Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya untuk menyambut kedatangan Tuhan? Kiranya ketika Yesus datang, kita sudah ready, kita sudah siap. Kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, waspada, berjaga-jaga, dan kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami dalam mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan Tuhan. Biarlah kami boleh hidup dalam pertobatan, kami meninggalkan pelanggaran dan dosa kami, dan kami hidup punya belas kasihan, karena kasih-Mu yang besar kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.